Assalamualaikum Bede, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekitar 600 tahun sebelum Masehi, lahirlah seorang pangeran yang sangat tampan di wilayah yang sekarang masuk ke dalam teritori Nepal, di wilayah yang sekarang diberi nama Lumbini. Pangeran itu tumbuh dengan sangat cepat dan tumbuh dengan sangat sempurna. Perilakunya paripurna, baik luar biasa, mentalnya juga baik, moralnya juga baik. Dia adalah anak yang sangat-sangat sempurna. Saking sempurnanya, para peramal nasib itu segera datang padanya untuk penasaran. Bagaimana ceritanya ada orang sesempurna ini? Maka para peramal itu langsung mengambil sebuah kesimpulan bahwa di masa depan orang ini akan memberikan pencerahan kepada manusia. Dia adalah menjadi raja bagi kekuatan spiritual. Dia akan memberikan manfaat yang sangat besar, bukan hanya untuk orang pada generasinya, tetapi pada generasi selanjutnya dan seterusnya dan seterusnya. Dia akan memberikan pengetahuan sejati kepada umat manusia. Begitulah para peramal itu berkata. Tetapi raja yang adalah ayahnya bukannya bangga, justru malah menjadi sangat khawatir dengan nasib anaknya kelak. Karena kalau si anaknya itu akan memberikan pencerahan, kalau anaknya akan berkontribusi terhadap masyarakat, artinya si anak itu tidak akan menjadi pewaris tahta bagi kerajaannya yang fana. Dan dia ketakutan luar biasa, maka dia segera sejak saat itu langsung membentengi, mengisolasi anaknya itu dengan seluruh kenikmatan duniawi. Anak yang dimaksud itu tidak boleh melihat penderitaan, tidak boleh melihat rasa sakit, dia tidak boleh melihat realita dunia. Di dunia ini ada hal yang menyenangkan, ada hal yang tidak menyenangkan, tapi anak kecil ini sejak awal diisolasi dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Dari separuh realita zaman, semuanya ditampilkan dengan sangat enak. Dan si anak ini ya awalnya menikmati itu. Dia menikmati betapa makanan itu enak, dia menikmati betapa minuman itu menyegarkan, dia menikmati semuanya. Tapi karena dia sempurna, dia paripurna, dia tidak membutuhkan pengalaman eksternal untuk menyadari sesuatu di balik itu. Dia bertanya-tanya, bagaimana kehidupan begitu selalu menyenangkan? Bagaimana kehidupan ini terbit dan kemudian bergerak dengan cara senyaman ini? Ini ada sesuatu yang tidak beres, ada sesuatu yang tersembunyi dan tidak mungkin dia bisa memahami realitas itu kalau dia sendiri ada dalam kungkungan istana. Dia kemudian satu waktu, satu kesempatan curi-curi jalan untuk keluar, dan akhirnya disitulah dia menemukan realita dunia yang utuh. Di luar istana ada orang yang sekarat, ada orang yang mati, ada orang yang ditumbuhi penyakit, ada orang yang menjadi inang bagi infeksi, ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak kesedihan, ada orang yang kelaparan, ada orang yang harus mempertaruhkan nyawanya hanya untuk bisa menghidupi diri dan keluarganya. Nah, disitulah pangeran itu bertanya-tanya, jadi selama ini apakah inilah yang dimaksud dengan kehidupan? Dia sempat bertanya kepada satu orang, apakah kamu hidup dalam penderitaan? Iya, kelaparan. Kenapa kamu kelaparan? Karena ternyata jatah makanan dia diambil oleh kerajaan. Jadi intinya si pemuda itu merasakan hidup yang paripurna, merasakan makanan yang enak, tidur yang nyenyak, dikelilingi oleh pelayan. Itu semuanya karena dia mengambil jatah dari pihak lain. Maka dia kemudian berpikir keras, apakah ternyata kebahagiaan itu hanya bisa didapat dengan membuat penderitaan bagi orang lain. Dia kemudian mulai menyadari bahwa siklus dan skema kehidupan memang seperti itu. Ada seekor kelinci. Kelinci itu bisa bertahan hidup, tetapi dia terus-menerus dikejar-kejar oleh para pemburu, oleh serigala, oleh elang. Kalau misalkan dia mau mempertahankan hidupnya, dia menghindar dari para pemburu itu. Tetapi para pemburu itu terancam. Kalau dia tidak mendapatkan buruan, dia tidak mendapatkan kelinci itu, maka dia yang kelaparan dan berpotensi untuk mati. Jadi para pemburu itu harus membunuh kelinci itu untuk bisa bertahan hidup.
Dan si kelinci itu harus bisa melepaskan diri dari segala para pemburu itu untuk bisa mempertahankan hidup. Artinya kehidupan itu harus dibayar oleh kematian. Dia mendapatkan kesenangan setelah kerajaannya merampas dari orang-orang yang miskin dan kelaparan. Inilah realitas, dan anak kecil ini berpikir keras. Apakah ini yang benar-benar keadilan? Apakah inilah yang benar-benar kehidupan? Kenapa kita harus hidup dengan cara seperti itu? Dan kenapa kita terus-terusan hidup dalam akumulasi penderitaan? Bukankah ini adalah sesuatu yang menderita? Bukankah untuk bertahan hidup kita harus mematikan pihak lain? Untuk bertahan hidup kita harus memburu dan mengambil jatah orang lain? Kesenangan yang kita ambil, bukankah itu eksistensinya sesungguhnya adalah bagian dari penderitaan? Dia bertanya kepada orang tetapi tidak ada yang mau jawab. Di istananya itu semuanya bungkam. Di istananya itu semuanya tutup mata. Banyak di antara mereka yang sudahlah, inilah memang takdir kehidupan. Ini adalah bagian dari skema yang sudah ada di alam. Inilah sebab akibat itu. Jadi semuanya ya santai aja. Si pangeran ini berpikir, ya mungkin kebanyakan orang bisa santai, tetapi untuk orang yang tercerahkan, dia terganggu sekali dengan ini. Orang-orang yang tercerahkan adalah orang-orang yang resah dengan kenyataan, dengan penderitaan. Pemuda ini kemudian berpikir, orang-orang di istana bisa menikmati hidupnya tanpa bertanya, bisa menikmati hasil dari penderitaan orang lain tanpa komplain, itu karena mereka diuntungkan. Dan sebagian besar orang itu hanya mempertanyakan keadilan kalau mereka memang dirugikan. Nah, sedangkan anak muda itu, anak kecil itu sebaliknya berpikir bahwa ini semua tidak boleh dibiarkan. Mau siapapun yang diuntungkan, pada dasarnya ini adalah siklus penderitaan yang harus segera dihentikan. Dia kemudian memutuskan untuk keluar dari istana. Dia tidak mau lagi dibohongi dengan hanya menikmati setengah dari realitas. Dia mulai keluar. Dia merasakan bagaimana itu penderitaan hidup, bagaimana itu kelaparan, bagaimana itu penderitaan, bagaimana rasanya diintimidasi dan direbut hartanya, bagaimana rasanya penghidupan kita itu diancam berkali-kali. Dia merasakan itu. Satu waktu dia bertanya kepada seorang yang petapa, seorang yang suci. Dia bertanya, kenapa harus seperti ini terus? Kenapa kehidupan itu begini? Ya karena kehidupan itu menderita karena kita harus bayar karma buruk dari kehidupan kita sebelumnya. Oh, jadi ada kehidupan sebelumnya seperti ini. Ya, kehidupan kita sebelumnya seperti ini kurang lebihnya, dan kita melakukan karma buruk, dan karena itu kita harus menanggung bebannya dalam dunia yang saat ini. Dia mulai makin ketakutan. Jadi kalau sekarang adalah hasil dari karma buruk, kemudian kita melakukan karma buruk berikutnya di zaman berikutnya, di zaman ini, maka di kehidupan selanjutnya kita bayar karma lagi. Iya, dan kehidupan lagi bayar karma lagi. Iya, dan ini sebenarnya bayar karma dari yang sebelumnya, karena yang sebelumnya pun bayar karma dari yang sebelumnya lagi. Iya. Jadi kehidupan ini bukan hanya penuh dengan penderitaan, tetapi ini siklus yang tidak ada akhirnya. Dia resah, dia ketakutan, dia bingung bagaimana kehidupan ini yang penuh dengan penderitaan, yang penuh dengan kekecewaan, penuh dengan amarah, penuh dengan kesedihan, ini ternyata hanya bagian dari siklus yang tidak akan pernah berakhir. Awalnya tidak tahu bagaimana, akhirnya juga tidak pernah diketahui bagaimana. Menderita, bikin karma buruk. Karena bikin karma buruk maka dibayar dalam kehidupan berikutnya. Dalam kehidupan berikutnya itu dia untuk bisa berbahagia, dia harus melakukan karma buruk. Sama seperti kerajaannya itu. Untuk dia bisa bahagia lepas dari penderitaan, dia harus ngambil dari orang lain. Untuk bisa mempertahankan hidupnya, seekor elang harus makan seekor kelinci. Itu kan karma buruk. Maka itu harus dibayar pada karma berikutnya lagi. Kehidupan berikutnya dan seterusnya. Keresahan ini, ketakutan ini, kegetiran dalam hatinya ini. Bagaimana ceritanya makhluk hidup terus-terusan dibebani oleh penderitaan yang tidak berkesudahan. Sekali lagi, untuk orang-orang biasa itu adalah hal yang normal. Silahkan saja, yang penting mah kita ngopi, yang penting mah kita kerja, yang penting mah dapur besok bisa ngepul. Tapi untuk orang-orang yang tercerahkan, pengalaman dan pengetahuan seperti ini tuh menyakitkan hatinya.
Tidak boleh ada makhluk hidup yang menderita. Tidak boleh makhluk hidup itu terkurung dalam skema siklus yang terus-terusan berulang tentang penderitaan itu. Maka anak muda itu langsung mulai menghabiskan waktunya untuk berkontemplasi, untuk merenung, untuk bermeditasi, untuk berguru, untuk mencari jawaban bagaimana caranya manusia menghentikan siklus ini. Bagaimana caranya agar setiap makhluk hidup di dunia ini mengakhiri penderitaannya. Bagaimana cara mereka hidup dalam nirwana, dalam tanpa kerusakan, tanpa kehancuran. Bagaimana caranya? Dia berpikir lama sekali sampai akhirnya dia menemukan satu titik bahwa iya, ternyata banyak juga di dunia orang yang sedang berusaha mencari itu. Dan akhirnya dalam satu momen, dalam petapaannya, dalam kegelisahannya yang besar, memikirkan kehidupan, akhirnya dia mendapatkan sebuah pencerahan. Akhirnya dia mendapatkan sebuah jawaban. Ya, ini jawabannya. Dan setelah jawaban itu muncul, PR berikutnya bahkan jauh lebih besar. Bagaimana caranya agar jawaban ini diketahui oleh banyak orang, diketahui oleh seluruh makhluk hidup, agar semua orang, semua makhluk hidup bisa berbahagia, bisa lepas dari siklus ini. Dia kemudian keliling dunia mencoba untuk mewartakan apa yang menjadi jawabannya selama ini. Dan hidupnya diawali dari sana. Hidupnya diawali dengan upaya sekuat tenaga, bukan untuk menyelamatkan dirinya, membebaskan dirinya, bukan, tapi untuk membebaskan seluruh makhluk hidup dari penderitaan itu. 1000 tahun berikutnya, di tempat yang lain, di latar kebudayaan yang lain, ada juga seorang yang lahir dengan fisik, mental, dan moral yang paripurna. Dia hidup di tengah-tengah gurun pasir, dia melihat betapa masyarakatnya itu adalah masyarakat yang hidup di tengah-tengah ketidakadilan, bahwa mereka hidup di tengah hukum alam, bahwa hukum alam yang dimaksud itu juga ternyata cukup mengerikan. Siapa yang kuat, siapa yang besar, dia akan menekan pihak-pihak yang lebih lemah. Dia sadar ternyata kehidupan ini didasarkan pada sumber daya alam yang tidak memenuhi semua kebutuhan. Dan karena itu, untuk mendapatkan pemuas kebutuhan, orang-orang harus berperang satu sama lain. Dan orang-orang yang berperang satu sama lain ternyata ditentukan bukan oleh baik dan buruknya orang itu, sadar tidaknya orang itu, tetapi ditentukan oleh seberapa kuatnya orang itu. Ini menyakitkan hatinya, ini membuat resah jiwanya. Bagaimana ceritanya orang yang seharusnya mendapatkan kebaikan didasarkan pada kebaikan dirinya sendiri, justru malah didasarkan kepada kekuatan yang diambil dari kekejaman. Kan semakin kejam, dia semakin ditakuti, semakin kuat. Maka orang-orang yang berkuasa adalah orang-orang yang kejam dan kuat. Dan dia melihat penderitaan yang sangat ketika orang-orang fakir miskin diambil tanahnya, diambil hartanya, kemudian ada penyiksaan brutal terhadap orang-orang yang melawan, ada pembunuhan terhadap bayi-bayi perempuan, ada penyiksaan terhadap ibu-ibu dari mereka semua. Jadi lagi-lagi ketika bertanya kepada orang lain menganggap ya biasa aja, inilah kehidupan. Semua orang normal itu menganggap bahwa kehidupannya tuh B aja. Setiap orang normal itu, setiap ada sesuatu yang buruk dianggap ini adalah bagian dari kehidupan. Tetapi orang-orang yang tercerahkan itu resah luar biasa ketika menemukan ada ketidakadilan, ada kejahatan, ada ketimpangan, ada penderitaan. Ini menyiksa hatinya. Maka dia bolak-balik. Setiap malam dia merenung, dia lihat langit. Kadang-kadang dia harus datang 1-2 jam perjalanan ke puncak gunung. Di situ ada sebuah gua. Di situ dia merenung. Dia lihat betapa langit itu besar luar biasa. Betapa bumi itu luas luar biasa. Dan dia melihat kotanya itu begitu kecil. Ada di antara bentangan bumi yang sangat besar dan sangat luas. Kalau langit yang begitu besar ini ada penciptanya, ada penguasanya, kalau bumi ini ada pemiliknya, tentu saja pemilik dari langit dan bumi ini sangat bijak, sangat baik.
Tetapi kenapa orang-orang yang ada di dalamnya begitu barbar, begitu hidup dari ketidakadilan, begitu hidup dari kejahatan, bagaimana ceritanya paradoks ini bisa terjadi? Dia minta pada siapapun yang menguasai dunia. Dia minta kepada siapapun yang menguasai langit dan bumi. Dia minta, dia keluh, dia curhat. Kenapa kejahatan bisa terjadi? Bukankah langit ini bisa berdiri tanpa tiang karena kebijaksanaan? Bukankah bumi ini menjadi tempat pijakan begitu banyak makhluk karena penciptanya adalah yang maha sempurna? Lalu siapa yang maha sempurna ini sampai justru menciptakan manusia-manusia yang barbar seperti itu? Gak habis pikir, gak pernah kepikiran. Jadi kalau ada Tuhan, kalau ada yang menciptakan langit dan bumi dengan seluruh kekuatan dan keagungannya, dia pasti maha kuasa. Tetapi bagaimana yang maha kuasa ini justru malah mengizinkan ketidakadilan terjadi di mana-mana. Di depan matanya sendiri. Bagaimana itu bisa terjadi? Keluh kesah itu, kemarahan itu akhirnya mengantarkan pada sebuah pencerahan berikutnya. Ketika beliau sedang berjalan ke tempat biasanya merenung, ke puncak sebuah gunung, di situ ada guanya. Ketika dia sampai ke sana, tiba-tiba di sana ada makhluk yang sudah menunggunya, membawa lempengan emas. Makhluk itu segera bertanya, baca. Saya nggak bisa baca. Baca, sini baca. Bukankah kamu selama ini yang mengeluh? Bukankah kamu yang selama ini mempertanyakan kepada Tuhan? Bukankah selama ini kamu yang meminta keadilan? Ayo sini, baca. Orang itu, saya nggak bisa baca. Tapi makhluk itu langsung mencengkeramnya, memeluknya. Muhammad, baca. Baca ini. Bukankah kamu selama ini yang meminta untuk Tuhan menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu? Sekarang baca. Dan setelah kamu membacanya, kamulah yang akan menjadi pejuang. Kamulah yang akan menjadi perwakilan Tuhan. Kamulah yang akan berbicara terus-terusan dengan Tuhan, berdiskusi dengannya, dan langsung memberikan kepada manusia itu penjelasan, pencerahan tentang bagaimana sesungguhnya kehidupan itu, apa itu kebaikan, apa itu keburukan, dan bagaimana manusia bisa mencapainya. Jadi mulai bacalah dari sini. Di tengah ketakutan, akhirnya entah bagaimana ceritanya, lempeng emas itu bisa dibaca. Dan sejak saat itu dunia berubah. Tapi setelah itu dunia kembali lagi kacau, gonjang-ganjing, kebaikan dan kejahatan ternyata tidak pernah berakhir. Hubungan mereka adalah hubungan yang abadi. Kadang ada orang baik yang muncul memberikan kebaikan dan pencerahan. Kadang yang lain kejahatan merajalela dan memperkuat penderitaan. Begitu saja berulang-ulang. Satu hal yang ingin saya tegaskan di sini adalah bahwa orang-orang yang tercerahkan, orang-orang yang sempurna, itu adalah orang-orang yang gelisah dengan sesuatu yang buruk yang terjadi. Karena memang jiwanya tuh bersih. Jiwanya tuh tidak memiliki toleransi terhadap sesuatu yang buruk. Maka setiap ada kejelekan, ada penderitaan yang menimpa makhluk lain, mereka tuh benar-benar akan mengalami keresahan yang sangat luar biasa. Kalau ada di antara baraya yang hidupnya, ya santuy aja, ngopi aja, ini memang penderitaan, tapi ya sudah seperti itu. Ya, itu adalah orang-orang normal yang sama sekali tidak tercerahkan. Tapi kalau baraya merasakan bagaimana sebenarnya penderitaan dan keluh kesah dari orang-orang suci, baraya akan tahu sesungguhnya esensi dari kenabian, dari pencerahan itu seperti apa. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.